Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bertatap wajah dan bermujalasah, yaitu duduk bersama untuk senantiasa mendalami fikih muamalah, di mana kita menjadi kewajiban buat kita untuk mengetahui akad-akad apa saja yang harus kita lakukan ya. Ketika kita bertransaksi, kita harus mengetahui hukum transaksi itu ya. Jadi untuk kita adalah hukumnya fardu ain. Dan juga sholat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan menunggu dan juga kita akan senantiasa mudah-mudahan kita termasuk golongan beliau ya, yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dan alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh Kiai Sidik Al-Jawi, di mana beliau akan menyampaikan ya, dan juga menjawab berbagai pertanyaan dari jamaah ngaji muamalah pada malam kali ini ya. Ini sudah banyak masuk ke kami pertanyaannya, dan insya Allah akan kita jawab satu persatu sampai waktu selesai. Jadi ini juga penting buat kita mempelajari tentang fikih muamalah, di mana man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ya. Barang siapa yang dia mengerjakan suatu amalan dan dia tidak didasari terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu tertolak. Maka ini menjadi wajib buat kita ya, untuk mengetahui apa hukum dari setiap hal-hal yang kita lakukan. Maka ini yang menjadi penting, terkhusus kita fokus membahas tentang fikih muamalah. Dan recording in progress. Tak lupa pula ya, jikalau dari jamaah ngaji muamalah ini ingin men-share link ini seluas-luasnya, monggo bisa. Jadi ini juga menjadi wasilah untuk kita untuk senantiasa menambah amalan kebaikan. Dan jikalau dari jamaah ya, yang ingin menyalakan video, tafadhol. Namun perlu diingat bahwasanya kita harus senantiasa menutup aurat ya. Jangan sampai ketika kita menyalakan video kita menampakkan rambut dan sebagainya, atau tidak mengkondisikan lingkungan kita sehingga orang lalu lalang itu tanpa menutup aurat. Jadi ini kita saling menjaga saja. Dan juga bagi para jamaah ngaji muamalah yang ingin bertanya, bisa langsung dituliskan di kolom chat ya. Ini itu kita mulai saja pertemuan kita pada malam kali ini dengan sama-sama melafazkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menambah hikmah, berkat, dan menambah ilmu kita ya dengan bacaan tadi. Semoga ilmunya nanti bermanfaat ya, dan kita menyimak dan menyaksikan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Sidik Al-Jawi. Mungkin itu akan saya langsung bacakan ya pertanyaannya. Kalau kita masuk pada pertanyaan ke-30 ya. Jadi bagi para jamaah ngaji muamalah yang ketinggalan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bisa langsung dicek di grup ya, dan juga atau dilihat recordingnya di YouTube. Untuk pertanyaan 1 sampai dengan 29. Untuk pertanyaan 30 ini dari Umur Rusdan Kiai dari Magelang, Jawa Tengah. Ustaz, mohon penjelasan hukum terkait dengan kasus sebagai berikut. Seorang bos meminta karyawannya untuk menjualkan salah satu mesin produksi yang sudah kurang produktif. Bos tersebut hanya menyampaikan, terserah mau dijual berapa, yang penting bisa masuk penjualan mesin itu ke perusahaan dengan nominal tertentu, atau menyebutkan jumlah nominal. Dan masih sangat memungkinkan bagi karyawannya itu untuk mendapatkan untung. Terhadap kasus di atas, masuk dalam akad apa dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini dari Umur Rusdan
di Magelang, Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, untuk pertanyaan dari Murusdan ini mungkin perlu saya tanyakan dulu ya, karena kurang detail ya. Tadi bos kan mengatakan terserah mau menjual berapa dan dimungkinkan karyawan bisa mendapat untung. Tolong jelaskan keuntungan karyawan itu berapa rupiah? Penentuannya gimana? Karyawan mendapat untungnya itu bagaimana cara menghitungnya? Apakah pokoknya asal aku dikasih duit atau enggak dikasih duit, tapi berupa persentase? Tolong dijelaskan cara karyawan itu mendapat keuntungan. Nah, ini data-data rupiah ini perlu konkret ya, soalnya kalau enggak konkret nanti jawaban saya akhirnya tidak bisa langsung pada jantung permasalahan, tapi maksimal itu hanya begini. Jika begini, hukumnya begini. Jika begitu, hukumnya begitu. Jadi tidak bisa langsung menjawab pada jantung atau inti persoalan. Jadi mohon dilengkapi dulu. Baik, nah ini juga perlu diingat bahwasannya pertanyaan itu ketika ingin diajukan harus mendetail ya. Bahwasannya ada kaidah fikih yang sudah sempat disampaikan dulu oleh Kiai ya, yaitu al-hukmu ala syai'in far'un at-tasawwuri ya. Maaf, jadi ketika kita ingin menyampaikan pendapat, maka hukum itu bergantung dengan ya, jadi apa namanya, penjelasannya harus mendetail, pertanyaannya harus jelas ya. Jadi ketika Kiai mendapatkan pertanyaan ini juga jelas. Dan tafatul untuk Rusdan dari Magelang bisa menyampaikan tentang pertanyaan dan pendetailan dari pertanyaan Rusdan. Tafatul Baik, jikalau tidak ada, saya lanjutkan saja Ustadz, karena kita sangat menghemat waktu. Ini pertanyaan masih banyak sekali. Ini pertanyaan 31 dari Bunda Heni di Bekasi. Betulkah hadis 2 akad dalam satu transaksi itu lemah? Bukannya kalau muamalah masing-masing tidak saling terkait sehingga tidak bisa digunakan al-wasilatu ilal haram. Ini bagaimana Ustaz? Baik, jadi mungkin hadis yang dimaksud itu hadis riwayat Imam Ahmad ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidah. Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini memang ada khilafiyah atau perbedaan pendapat para ulama mengenai penilaian hadis itu. Apakah itu hadis yang lemah atau hadis yang sahih atau hasan. Jadi kalau hadis yang lemah itu tidak bisa dijadikan dalil. Ya, tidak bisa. Yang bisa atau boleh dijadikan dalil itu hadis yang sahih atau hasan. Nah, mengenai hadis tadi itu sebagian ulama menilai hadisnya itu dhaif, ya, lemah. Di antaranya menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Irwaul Ghalil ya. Tetapi ada yang menganggap itu tidak masalah ya. Artinya bukan hadis yang lemah. Seperti Imam Syaukani. Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor, ketika beliau memberikan syarah atau penjelasan hadis tadi, bahwa Rasulullah telah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, Imam Syaukani mengatakan wa rijalu Ahmad rijalun sahihun. Ya. Periwayat hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini itu adalah para periwayat yang sahih, para periwayat untuk hadis yang sifatnya sahih. Artinya tidak ada periwayat yang dianggap lemah, perbedaan penilaian. Nah, kalau saya pribadi itu mengikuti pendapat yang mensahihkan atau minimal menghasankan hadis ini, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua itu ingin saya sampaikan begini. Hadis yang melarang dua akad di dalam satu akad itu tidak hanya hadis tadi, tidak hanya hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal dari Ibnu Mas'ud tadi ya. Itu tidak hanya itu. Ada hadis yang lain yang maknanya sama, melarang dua akad di dalam satu akad dan status hadisnya itu sahih ya. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu salafun wa bai'un. La yahillu, tidak halal, salafun, akad pinjaman atau qard ya, wa bai'un, dan jual beli. Hadisnya panjang tapi ini saya potong sampai di sini. Jadi kalau panjangnya itu gini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai'un, wala syartani fi bai'in, wala ribhu ma lam yutman, wala bai'u ma laisa indaka. Ini rawahu at-Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah bersabda, la yahillu, tidak halal, salafun wa bai'un, yaitu qard, pinjaman digabung dengan jual beli, wala syartani fi bai'in, tidak halal ada dua syarat dalam satu jual beli, wala ribhu ma lam yudman, tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang dijual belikan tapi tidak mau menjamin atau menanggung kerugiannya. Dan yang terakhir itu wala bai'u ma laisa indaka, ya, dan tidak halal menjual barang yang tidak ada di sisimu. Ini hadisnya cukup panjang, tapi yang menjadi dalil itu yang di awal tadi, yaitu la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan salaf. Salaf itu maknanya memang bisa dua dalam bahasa Arab. Bisa salaf itu Mas ke sini. Ya. Jadi Mohon maaf Kiai, bisa dilanjutkan. ya, jadi hadis tadi itu yang menjadi dalil itu yang bagian awal tadi. La yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal salaf digabung dengan bai'. Nah, salaf itu memang secara bahasa bisa berarti salam, jual beli pesan, bisa berarti qardun, pinjaman utang ya, pinjaman dalam arti pinjaman utang. Nah, tapi para ulama yang terkait dengan hadis ini itu mengartikan salaf dalam hadis ini artinya adalah qardun, pinjaman, tidak boleh digabung dengan jual beli. Nah, ini juga menjadi dalil haramnya menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Ya. Kemudian ada hadis yang lain yang juga menjadi dalil haramnya menggabungkan dua akad ke dalam satu akad. Yaitu hadis riwayat Imam An-Nasai, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW telah melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Ya. Jadi ini hadis yang melarang dua akad di dalam satu akad itu tidak hanya satu, yaitu hadis riwayat Ibnu Mas'ud tadi dari Imam Ahmad, tetapi ada hadis-hadis yang lain. Ya. Ada hadis yang melarang penggabungan qard, ya, pinjaman dengan jual beli. Ada hadis yang melarang dua jual beli dalam satu jual beli, itu maknanya itu menggabungkan dua akad atau lebih ke dalam satu akad. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalaupun misalnya hadis riwayat Imam Ahmad tadi yang ditanyakan itu lemah atau dhaif, itu masih ada dua hadis yang lain yang sahih yang itu
juga mengharamkan dua akad di dalam satu akad. Ya, terima kasih. Oke, masalah penjelasannya sangat mencerdaskan umat ya, Masya Allah. Ini ada sedikit trouble dengan host pertama, nah, saya ambil alih host kedua, Masya Allah. Oke, terkait dengan hal ini, apakah dari Umu Heni Bekasi atau Ibu Heni ada feedback? Silakan. Atau dari para jamaah, silakan langsung memberikan feedback saja. Ini sangat menarik pertanyaan ini. Silakan. Langsung saja open mic-nya ya. Tidak ada. Kalau gitu feedback dari saya ya terkait dengan hadis dua akad ini. Contoh misalkan secara real apa ya terkait dengan ini? Misalkan apakah kemudian akad sejenis boleh atau berbeda akad itu yang tidak dibolehkan? Contoh saya membeli dan sekaligus menyewa atau ijaroh. Nah, dalam hal ini yang tidak dibolehkan yang mana ya? Ya, tadi memang tidak saya jelaskan ya. Jadi begini, yang dimaksud menggabungkan dua akad di dalam satu akad itu artinya ketika satu akad dilakukan itu mensyaratkan adanya akad lain secara mengikat. Jadi ketika satu akad dilakukan mau tidak mau akad yang lainnya juga harus. Kalau satu akad ini tidak dilaksanakan, otomatis akad yang kedua itu juga tidak terlaksana. Nah, itu yang disebut dengan menggabungkan dua akad dalam satu akad, yaitu yang satu menjadi syarat bagi yang lain. Nah, tapi kalau yang satu tidak menjadi syarat bagi yang lain, itu artinya walaupun dua akad itu diamalkan secara bersama-sama, tapi yang satu dengan yang lain itu independen, berdiri sendiri. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah. Nah, sekarang saya akan kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Di kitab Saksiyah Islamiyah Juz 2, Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu memberikan contoh untuk hadis tadi. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ini berasal dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang dua kesepakatan di dalam satu kesepakatan. Jadi safqah itu secara makna bahasa itu maknanya kesepakatan. Jadi makna asli dari hadis itu kesepakatan. Nah, lalu setelah itu ditafsir oleh para ulama. Apa itu safqataini fi safqatin wahidatin? Nah, tafsirannya menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah wujudu aqdaini fi aqdin wahidin, yaitu adanya dua akad di dalam satu akad. Jadi safqataini fi safqatin wahidatin itu maknanya wujudu aqdaini, adanya dua akad di dalam satu akad. Ya. Jadi yang dilarang itu dua akad dalam satu akad. Nah, ini sebelum saya jelaskan lebih jauh, itu kadang-kadang istilah yang dipakai di masyarakat itu simpang siur. Ada dua akad dalam satu transaksi. Kadang-kadang mengacaukan ya, antara akad kemudian ada transaksi. Itu sebenarnya dua akad di dalam satu akad, jangan dua transaksi dalam satu akad, itu keliru ya. Memberikan arti akad lalu ditafsirkan transaksi itu keliru, penerjemahan yang keliru. Karena begini, transaksi itu kalau dikembalikan ke dalam bahasa Arab, transaksi itu Arabnya itu adalah muamalah. Kalau dua akad dalam satu akad itu kalau di bahasa Inggris kan itu two contracts in one contract. Kalau menggunakan kata transaksi itu kan dari bahasa Inggris kan transaction. Transaction itu kalau dikembalikan ke Arab itu istilahnya muamalah, bukan akad. Jadi kalau kita mengatakan ada dua akad dalam satu transaksi itu keliru sebenarnya. Itu terjemahan yang kurang akurat. Ya. Alasannya begini, muamalah itu tidak selalu berakad. Ada muamalah itu memang berakad seperti jual beli. Ada kalanya muamalah tanpa akad. Ya. Muamalah tanpa akad itu misalnya doman, hawalah.
Jadi itu adalah jenis-jenis muamalah tanpa akad. Kata muamalah ini kalau saya ganti dengan dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya transaksi. Jadi kalau saya menjelaskan kalimat dengan kalimat yang lain, penjelasan tadi, transaksi itu ada dua macam, transaksi dengan akad dan ada transaksi tanpa akad gitu. Jadi jangan dikacaukan antara istilah transaksi dengan akad. Jadi yang ingin saya katakan itu gini, terjemahan yang tepat ya untuk safqatain fi safqatin wahidatin. Itu di Indonesia kan itu dua akad di dalam satu akad. Bukan dua transaksi dalam satu akad. Itu terjemahan yang salah itu. Tidak akurat, presisinya kurang. Nah, oke. Itu sedikit masukan untuk pengindonesiaan. Kan kadang-kadang itu sering kali saya kok terjemahannya gini. Nah, contohnya apa? Nah, ini diberi contoh oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Ada 3 contoh di kitab Sahih Islamiyah juz 2 tadi. Contohnya ya, seseorang si A bermuamalah dengan si B. Si A mengatakan, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi dengan syarat Anda menjual mobil Anda kepada saya. Itu contoh. Jadi satu akad itu jual beli, yang satunya lagi juga jual beli, tapi yang satu itu bersyarat, yang satu bergantung kepada yang lain. Jadi saya menjual rumah saya kepada Anda, menjual nih, berarti akadnya jual beli kan, tapi bersyarat dengan syarat Anda membeli mobil saya, dengan syarat Anda menjual mobil Anda kepada saya. Jadi saya jual kepada Anda, tapi syaratnya Anda menjual kepada saya. Nah, tapi barangnya beda. Saya jual nih rumah kepada Anda, rumah ya, saya jual rumah kepada Anda, tapi syaratnya Anda menjual mobil Anda kepada saya. Nah, itu berarti ini nggak boleh, ini berarti menggabungkan dua akad ke dalam satu akad. Ya, yang digabungkan di sini jual beli dengan jual beli, ini nggak boleh. Jadi saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda menjual mobil Anda kepada saya. Ini nggak boleh. Itu contoh satu yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Contoh yang kedua itu menggabungkan akad jual beli dengan sewa menyewa. Jadi gini contohnya, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda menyewa rumah saya. Ini juga nggak boleh. Jadi ini menggabungkan jual beli dengan akad sewa atau akad ijarah bahasa Arabnya. Jadi saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda menyewa rumah saya. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi jual beli digabung dengan ijarah atau sewanya enggak. Ya. Yang satu mensyaratkan yang lain. Yang ketiga yang diberikan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani, menggabungkan jual beli dengan akad nikah. Yaitu ketika seseorang itu berakad dengan pihak yang kedua. Pihak yang kedua itu punya anak perempuan. Nah, seseorang itu ketika menjual itu mensyaratkan gini, saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda menikahkan anak perempuan Anda kepada saya. Gitu. Saya jual rumah saya kepada Anda, tapi syaratnya Anda nikahkan anak perempuan Anda dengan saya. Nah, ini kalau dilakukan, pihak yang kedua mengatakan oke, setuju. Nah, itulah itu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Ya, ini menggabungkan yang terakhir ini contoh ketiga, menggabungkan akad jual beli dengan akad nikah, di mana yang satu mensyaratkan yang lain. Nah, inilah yang yang dicontohkan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani. Jadi menggabungkan dua akad ke dalam satu akad itu maksudnya adalah menggabungkan dua akad dalam satu akad ketika yang satu akad itu menjadi syarat bagi akad yang lain. Nah, jadi akhirnya dua akad ini yang seharusnya itu independen atau berdiri sendiri satu sama lain akhirnya terikat menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Nah, jadi kalau ada dua akad ini sudah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah lagi, ya, maka ya seperti ini hukumnya tidak boleh dilaksanakan.
dalam istilah yang kajian kontemporer ini akad-akad yang dua akad atau lebih ini yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipilah-pilah atau dipisah-pisah lagi. Ini disebut dengan istilah al-uqud al-murakkabah, ya, akad-akad gabungan. Al-uqud al-murakkabah bahasa Arab, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah hybrid contracts, ya, hybrid contracts, kontrak hibrida. Dalam istilah bahasa Indonesia itu disebut dengan istilah multi akad, ya, multi akad, ya. Oke, saya kira itu sekilas penjelasan tentang multi akad, ya. Masya Allah, menarik ini. Makin malam nanti insya Allah makin hangat ini, karena penjelasan ini makin mencerdaskan kita. Nah, cuman kadang-kala kalau saya pribadi ini masih bingung ya, antara menggabungkan dua akad tadi dengan jual beli atau istilahnya barangkali akad bersyarat. Apakah kedua ini karena digabungkan atau sebenarnya bagaimana? Kalau tadi penjelasannya itu saya tangkap itu dua akad itu ada yang bersyarat. Nah, apakah ada kaitannya dengan akad bersyarat itu lalu mengotomatiskan dua akad tadi? Jadi kita harus bisa membedakan akad dengan syarat. Ya. Syarat itu bisa bentuknya akad, bisa bukan akad gitu. Jadi contoh misalnya orang menjual barang kepada seseorang. Seseorang mengatakan, saya jual nih rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya nanti serah terima jual belinya tidak bisa saya lakukan sekarang, tapi mungkin nanti seminggu lagi. Atau syarat-syarat yang lain, tapi intinya syarat itu bukan akad gitu. Contohnya yang bukan akad, yang jelas bukan akad gitu. Saya jual rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya kamu membayar harga rumah itu jangan telat ya, saya kasih waktu seminggu, misal gitu. Ini kan syarat kan, tapi syaratnya itu bukan suatu akad, tapi memang pembayaran itu memang kewajiban dari pihak pembeli kepada penjual kan, baik itu dipersyaratkan atau tidak dipersyaratkan kan memang kewajiban kan gitu. Beda dengan mensyaratkan gini, saya jual rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya kamu membeli mobil saya. Kan ini akad jual beli kan? Ini akad jual beli loh. Beda dengan saya jual rumah saya kepada kamu, tapi syaratnya kamu segera bayar ya harganya kepada aku. Ini kan bukan akad, ini kan syarat tapi bukan akad. Syarat ja'li bukan Pak? Iya, itu namanya syarat ja'li. Jadi syarat ja'li itu boleh, tetapi syarat ja'li itu tidak boleh akad gitu loh. Kalau akad bersyarat akadnya, itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini bersyarat, jual beli bersyarat, ini bersyarat apa? Apakah bersyarat sekedar syarat dan ketentuan, tetapi apakah syaratnya itu berupa suatu akad lagi gitu, misalnya akad jual beli lagi, atau akad sewa menyewa lagi, atau akad nikah seperti tadi. Itu kan akad bersyarat akad jual beli, bersyarat jual beli lagi. Ada akad jual beli tapi syaratnya sewa menyewa. Jual beli syaratnya akad nikah kan gitu tadi. Ketiga contoh yang saya berikan. Baik, Insya Allah. Baik, ini menarik. Ibu Yani sudah ada? Kalau tidak ada, barangkali dari jamaah lain yang memberikan feedback terkait dengan pertanyaan ini. Jadi tidak harus pertanyaan baru, karena ini juga ngantri ya pertanyaannya. Ada yang mendalami lagi terkait dengan ini? Cukup ada di komentar ya. Di komentar ada yang memberikan ini. Bagaimana kalau ada orang yang berhutang janji bayarnya kalau utang orang ke dia bayar, ke dia dibayar? Nggak boleh. Jadi gini, saya ingin menjelaskan agak lebar gini ya. Jadi utang itu ada yang bentuknya qard atau pinjaman, ada yang bentuknya utang tapi bukan pinjaman, misalnya utang dagang atau utang sewa dan sebagainya. Nah, kalau utang itu bentuknya pinjaman, misalnya meminjam uang, nih ada teman yang kesulitan, tolong dong pinjam 1 juta. Terus kita berikan nih 1 juta. Itu namanya pinjaman, qard. Ya, qard itu termasuk utang. Nah, ini teman-teman harus bisa membedakan ya antara utang dan pinjaman. Nah, ini utang yang jenisnya qard. Nah, kalau utang yang jenisnya qard itu tidak ada kewajiban untuk menentukan jangka waktu pengembalian. Boleh ada, boleh tidak. Jadi misalnya gini, ada teman yang pinjam uang karena kesulitan.
Ustaz pinjam uangnya 1 juta, ini anak saya sakit. Ya udah, ini 1 juta. Kalau bisa kamu kembalikan bulan depan ya. Kalau enggak, kapan-kapan terserah. Apakah seperti ini boleh? Boleh. Jadi kalau akadnya core itu memang mengandung unsur sosial, tolong menolong. Artinya kalau memang misalnya pahit-pahitnya itu tidak terbayar, itu harus siap gitu. Maksudnya karena memang niatnya itu nolong, bukan untuk mendapat keuntungan. Makanya para ulama mengatakan ini tidak wajib ada jangka waktunya. Kalau ada jangka waktunya apakah boleh? Boleh, tapi tidak berarti wajib. Jadi misalnya gini, Ustaz pinjam duitnya 1 juta. Nih, tapi kembalikan 1 bulan lagi ya, bisa? Ya siap Ustaz. Nah itu boleh juga. Tapi kalau saya mengatakan nih 1 juta, pengembaliannya gimana Ustaz? Tanya dia. Saya jawab, udah terserah kamu. Pokoknya semampu kamu, terserah. Nah itu boleh seperti itu. Jadi tidak ada penetapan. Tapi ini beda kalau utangnya itu bukan core, bukan pinjaman. Misalnya utang dagang atau utang sewa. Utang dagang itu misalnya orang itu membeli sesuatu, barangnya itu dia ambil terlebih dahulu, tapi pembayarannya tertunda, entah dibayar sekali lunas atau dibayar beberapa kali baru lunas, ya. Ini namanya utang dagang. Nah, kalau utang yang seperti ini wajib ada penetapan jatuh temponya. Berapa lama dia akan membayar? Oh, mau dibayar nanti tanggal 1, ini kan bulan Oktober ya, mungkin tanggal 1 Desember. Nah, jadi ada ketetapan yang jelas. Akan dibayar nanti tanggal 1 Ramadan tahun depan. Nah, itu seperti itu. Nah, mengapa? Karena ini ada dalilnya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu ada ayat yang bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah itu tidak secara tunai, ya muamalahnya itu utang, ila ajalin musamma, sampai kepada tempo yang tertentu, faktubuhu, maka hendaklah kamu menuliskan muamalah tidak tunai itu. Nah, di sini ada perkataan ila ajalin musamma, sampai kepada waktu atau tempo yang disebutkan atau ditentukan. Nah, ini untuk jenis-jenis utang yang itu bukan core. Jadi kalau seperti utang dagang atau misalnya utang sewa, seseorang itu sewa ruko tapi dibayar cicilan, apakah boleh? Boleh, itu namanya utang sewa. Nah, apakah wajib ada batas waktunya? Jawabannya wajib, karena ini bukan core ya, ini tuh utang sewa. Ya, berdasarkan tadi ila ajalin musamma, sampai kepada tempo yang tertentu. Oke ya, terima kasih. Maaf Ustadz, memperjelas boleh? Iya. Apa ini yang dimaksud dengan bedanya core dengan dain? Jadi core itu adalah bagian dari dain, ya. Tapi kalau dain itu belum tentu core, itu ada jenis dain yang bukan core. Dain lebih umum. Jadi dain itu lebih umum, dain itu utang itu lebih umum. Jadi seperti hubungan, ada kategori misalnya kendaraan dengan mobil. Ustadz, apa hukumnya? Kalau saya ditanya gini, apa bedanya Ustadz antara mobil dengan kendaraan? Mobil itu ya kendaraan, pasti. Tapi tidak kendaraan itu pasti mobil, ada kendaraan itu yang lain, mungkin roda 2, mungkin bis gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu untuk bisa memahami itu kita harus tahu definisinya masing-masing. Yang disebut dengan dain itu apa? Dain itu menurut Syekh Profesor Waskol Ahji dalam kitabnya Mu'jam Lughat Al-Fuqaha itu beliau mengatakan ad-dainu huwa ma thabata minal mali fi dhimmati bi ardin aw istihlakin aw istiqradin. Jadi yang disebut dengan dain huwa adalah ma thabata fi dhimma minal mali, yaitu harta yang telah menjadi tanggungan. Bi'aqdin, baik itu karena akad
awistihlakin atau karena merusak harta orang lain, awistiqrodin atau karena karena peminjaman. Jadi pinjaman itu adalah salah satu dari 3 sebab utang. Jadi sebab utang atau dain itu ada 3. Pertama akad, kedua istihlak atau itlaf. Istilah fikihnya istihlak atau itlaf, yaitu merusak barang orang lain. Itu yang merusak itu harus mengganti. Dan itu utang maksudnya ya. Dan yang ketiga itu adalah disebabkan oleh qard, yaitu pinjaman. Nah, jadi itulah yang namanya dain. Jadi dain itu atau utang bisa tanggungan berupa harta yang menjadi tanggungan seseorang itu bisa disebabkan oleh akad, misalnya akad nikah, misalnya mahar tapi dibayar utang, ya kan? Atau misalnya uang sewa tapi dibayar angsuran, atau misalnya harga suatu barang tapi dibayar tunda. Itu sebenarnya itu adalah utang-utang semua yang terjadi karena apa? Karena akad. Nah, jadi itu pengertian dain. Adapun pengertian qard itu dalam kitab Al-Fiqhul Wadih yang ditulis oleh Syekh Mahmud Yunus, beliau mengatakan al-qardu huwa ma tu'tihi ghairaka min malin ala an yarudda mislahu ilaika. Jadi yang dimaksud dengan qard adalah ma apa-apa yang tu'tihi ghairaka min malin, yaitu apa-apa yang berupa harta yang kamu berikan kepada orang lain ala an yarudda mislahu ilaika, dengan syarat atau dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisalnya kepada Anda. Itu yang disebut dengan qard ya, harta yang kamu berikan kepada orang lain dengan syarat atau ketentuan dia yang meminjam itu mengembalikan harta yang semisalnya kepada kamu. Ya, bahasa Arabnya itu al-qardu huwa ma tu'tihi ghairaka min malin ala an yarudda mislahu ilaika. Nah, di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam itu kemudian Imam Taqiyuddin An-Nabhani itu merinci orang yang meminjam tadi ketika dia mengembalikan itu disebut mengembalikan harta yang semisal. Itu semisal seperti apa? Beliau mengatakan semisal dalam jenisnya dan semisal dalam kadarnya atau jumlahnya. Semisal dalam jenisnya, misalnya kalau kita pinjam uang kita kembalikan uang, tidak boleh kita minjam uang kembalikannya barang, itu nggak boleh. Atau kita minjamnya rupiah kita kembalikan dolar, itu nggak boleh. Kalau kita pinjam rupiah kembalikan rupiah, nggak boleh kita pinjam rupiah kembalikan dolar, itu beda jenis. Jadi harus dikembalikan dalam jenis yang sama. Dan yang kedua, jumlahnya atau kadarnya atau kuantitasnya itu sama. Jadi kalau misalnya saya pinjam uang 1 juta rupiah, maka saya mengembalikannya juga 1 juta rupiah, tidak boleh 1.200.000 rupiah. Jadi walaupun sama-sama rupiah, sama jenisnya, tapi beda kadarnya, itu juga tidak boleh. Ya, jadi dalam Nizam Iqtisadi itu diterangkan bahwa orang yang meminjam itu, ketika yang meminjam itu diwajibkan mengembalikan harta semisal, itu dalam pengertian apa? Yaitu semisal dalam jenisnya, fi nau'ihi, kemudian selain dalam jenisnya itu fi miqdarihi, ya, dalam kadar yang sama. Ya, nanti dilihat di kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Nah, jadi antara qard dengan dain itu sebenarnya akhirnya memang ada titik kesamaannya, yaitu sama-sama menjadi tanggungan, ya, harta yang menjadi tanggungan atau kewajiban seseorang untuk dia kembalikan kepada yang meminjamkan atau memberi hutang kepada kita. Tapi itu ada perbedaan dalam hal posisi, ya, positioning. Jadi kalau utang itu kategori umum, di dalam utang itu nanti ada qard, ada jenis-jenis utang yang lain, misalnya utang dikarenakan akad atau utang dikarenakan merusak harta orang. Nah, seperti itu. Jadi setiap qard itu pasti dain, setiap pinjaman pasti utang, tapi tidak setiap utang itu adalah qard, tidak setiap utang itu adalah pinjaman, karena ada jenis-jenis utang yang di luar
pinjaman seperti utang dagang atau utang sewa. Oke, Masya Allah. Oke, baik. Ini kayak penjelasannya sangat dalam ya. Cuman ini feedback lagi ada terkait dengan yang 2 akad dalam satu transaksi tadi. Kalau contohnya tadi nikah, membeli rumah sekaligus ada syarat nikah, menikahi dengan pemilik rumah, apakah nikahnya menjadi statusnya sah? Kalau ada akad yang tadi dikatakan batil, berarti tidak sah. Iya ya. Ya, kalau itu menjadi syarat akad nikah itu menjadi syarat bagi akad yang lain, yaitu dilarang oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu melarang yang kayak gitu. Nah, sah, ya? Rasulullah telah melarang 2 akad di dalam 1 akad. Itu nggak boleh. Harus diulang ya. Iya. Jadi gini. Mestinya itu jangan dibuat yang satu menjadi syarat yang lain. Jadi misalnya orang itu mengatakan gini, dia punya rumah nih. Saya jual rumah saya kepada kamu. Tapi kamu punya anak perempuan kan, tapi kamu boleh menikahkan, tapi boleh juga enggak, terserah sama kamu. Ini yang penting saya jual rumah saya pada kamu. Gitu. Jadi kita tidak menjadikannya syarat. Ya, artinya boleh ya, boleh tidak. Jadi tidak dijadikan syarat. Nah, kalau seperti itu artinya akad nikah itu tidak ada keraguan mengenai keabsahannya karena dia akad yang tidak menjadi syarat bagi akad apapun. Ya, akad jual. Baik. Oke. Sudah cukup jelas ya dengan Pak Getra. Ini dari Bu Sahro. Ya. Boleh. Pak Getra ya. Silakan. Feedback Pak Sarma, silakan Pak Sarma. Jadi saya ingin bertanya terkait tadi hutang tadi, Kiai. Berapa kali sih batasan? Mohon maaf Pak Sarma, ini feedback atau pertanyaan baru? Terkait hutang tadi. Mohon maaf, ini yang feedback dulu ya Pak Sarma. Oh iya. Mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan baru, silakan Pak Sarma tuliskan dulu saja. Nanti untuk ini sifatnya feedback biar kita fokus ya Pak Sarma. Baik, ini feedback selanjutnya dari Bu Sahro, ini terkait dengan tadi 2 akad juga. Kalau di area sebuah masjid ada toko yang dikelola DKM, ada himbauan jamaah membeli di sana dengan menyampaikan membeli sekaligus infak. Nah, ini apakah termasuk 2 akad dalam satu transaksi? Membeli sekaligus infak. Ya, ini tidak boleh disyaratkan, nggak boleh digabungkan karena infak itu juga akad. Termasuk akad ya. Jadi baik. Tidak boleh disyaratkan. Jadi kalau mau membeli, setelah itu mau infak, silahkan. Tapi kalau nggak infak juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau gini, kalau aturannya gini, silakan Bapak beli di sini, tapi syaratnya infak, itu nggak boleh. Tapi kalau gini, silakan Bapak beli di sini. Kalau beli di sini, setelah itu mau infak boleh, nggak infak juga nggak apa-apa. Nah itu boleh nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu disyaratkan. Karena infak itu juga akad. Jadi jual beli itu akad, infak itu akad. Infak itu akad apa Ustaz namanya? Sodako. Sodako itu juga bagian dari akad. Tidak boleh disyaratkan ya? Iya, nggak boleh disyaratkan. Nah, mungkin ada redaksi sejenis biar nanti lebih jelas karena sering biasanya para pelaku bisnis online melakukan ini, yaitu membeli di toko kami sekaligus bernilai sedekah. Nah, itu juga boleh atau tidak ya? Kalau kayak gitu. Kalau itu kan bukan disyaratkan. Iya, apa-apa. Itu hanya janji saja. Janji secara pribadi dari pihak penjual. Kalau Bapak beli dari saya berjanji sebagiannya saya berikan kepada fakir miskin. Itu ya seperti itu posisinya gitu. Bukan melakukan akad yang lain. Baik. Ini ada dari Umu Humam, raise hand. Silakan Umu langsung disampaikan. Masya Allah. Dari mana Umu? Dari Serdang Bedagai, Ustaz, Sumatera Utara. Masya Allah, jauh sekali. Jauh banget. Masya Allah. Dengan aman kita bisa dekat. Silakan. Ustaz, terkait tadi itu, yang pertama, kami pernah melakukan seperti itu, Ustaz. Jadi ketika waktu itu musolah di tempat kami sedang dibangun, terus ada yang jual tanah, ada yang jual tanah dengan catatan kalau tanahnya itu laku, maka 10 juta mau diinfakkan ke musola. Jadi kami beli gitu, Ustaz. Jadi dibeli sama si panitia tadi tanah itu karena
10 juta mau dia infakkan ke musola. Berarti itu bersyarat ya Ustadz? Coba diulang yang jual siapa, yang membeli siapa? Yang jual warga Ustadz, warga lain gitu kan Ustadz. Ya. Nah, kemudian diinfokan ke panitia kalau tanahnya itu laku seharga 20 juta waktu itu, separuh akan diinfakkan ke musola. Nah, musola itu butuh dana, jadi datang panitia dibeli Ustadz. Itu bagaimana? Apakah itu bersyarat seperti tadi berarti? Yang membeli itu musola itu sendiri, bukan orang lain. Panitia musola Ustadz, tapi panitia pembangunan itu, tapi memang semua uang itu untuk musola, tidak diambil sepeser pun gitu. Kalau itu terjadi, modal terus dapat 10 juta. Pakai uang orang lain Ustadz, tapi itu di najirnya musola, bukan musolahnya. Tapi tadi si pembeli itu mengisyaratkan bahwa 10 juta itu bakalan diinfakkan gitu Ustaz. Tapi diinfakkannya itu bukan kepada pembeli. Tidak bukan. Ustaz. Jadi statusnya sekarang yang menginfakkan penjual tanah apa pembeli ya Ustaz? Oh, ya. Gini Ustaz. Jadi kan misalnya Bapak Budi menjual tanah, dibeli sama Pak Herman gitu misalnya. Tapi si Pak Herman ini najir musola. Jadi dibeli harga itu 20 juta pakai uang Pak Herman. Terus yang 10 jutanya diinfakkan si penjual tadi ke musola gitu. Terus tanahnya itu jadi miliknya musola apa bukan? Milik Pak Herman. Bukan tanahnya musola, bukan. Bukan, tapi si penjual tadi yang 20 juta, 10 juta itu langsung ke musola gitu Ustaz. Jadi dibayarkan ke penjual itu tinggal 10 jutanya lagi, 10 jutanya ke musola. Itu halal apa haram jadinya Ustaz? Ya, kalau menurut saya itu boleh ya, itu nggak ada masalah. Karena yang satu itu dia itu menjual, tapi dia tidak membuat syarat berupa akad dengan pembeli. Itu kan akadnya itu kan artinya dia sendiri, komitmen dia sendiri. Gitu. Jadi saya akan menjual musola, saya akan menjual tanah. Kalau laku, saya akan berinfak ke musola 10 juta. Itu kan infak untuk dirinya sendiri, toh. Dia tidak melakukan akad dengan pembeli kan gitu. Jadi yang 10 juta itu kan memang dia berikan kepada pihak lain, bukan kepada pihak penjual. Jadi itu menurut saya tidak apa-apa. Ya Ustaz, satu lagi boleh ya Ustaz? Jadi kalau yang ini Ustaz, atau kalau misalnya yang tadi Ustaz terkait terkait dengan akad nikah bersyarat tadi Ustaz. Oh, iya. Apakah kalau misalnya saya akan nikahi putri Bapak kalau tanah saya laku, itu bagaimana Ustaz? Oh ya, itu yang seperti itu artinya akad nikah tapi sifatnya mu'alaq ya, bergantung kepada peristiwa yang bisa terjadi, bisa tidak. Nah, yang seperti ini tidak boleh yang seperti ini. Jadi kalau mau melakukan akad nikah ya sudah akad nikah saja, jangan dipersyaratkan nanti kalau barangnya laku atau tidak laku, karena ini nanti menjadi goror ya, menjadi tidak pasti. Ya, jadi kalau mau menikahi ya sudah nikah, ya jangan dipersyaratkan nanti barangnya laku atau tidak laku. Saya kira itu. Ya Ustaz, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, ini kayaknya banyak banget feedback terkait dengan ini karena ini banyak kasusnya yang terjadi di masyarakat ya. Tapi kalau sudah dicukupkan, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Yai. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh kembali host pertama. Nah, kan tadi saya host pengganti karena sedikit ada trouble. Saya kembalikan ke Ustadz Ade. Silakan Ustadz Ade Rafli untuk memandu jalannya acara. Baik. Jadi kita masuk pada pertanyaan ketiga dari Ibunda Heni Trinawati di Magelang mengenai pasar online dalam hal ini marketplace. Bolehkah individu dalam Islam menguasai pasar dalam hal ini pemilik marketplace? Batasan apa saja sebagai penjual yang ikut berjualan di marketplace agar tetap syar'i? Jazakumullah khair Ustadz atas pencerahannya.
Ini dari Bunda Heni Trinawati di Magelang, Ustaz. Baik ya, ini saya belum bisa menjawab karena ada kalimat yang maknanya itu belum terlalu jelas, yaitu bolehkah individu dalam Islam menguasai apa ini, menguasai pasar, dalam hal ini pemilik marketplace. Itu faktanya maksudnya apa ini? Individu itu maksudnya apakah dia itu pemodal, orang yang duitnya itu banyak sekali sehingga marketplace itu walaupun pemiliknya beda-beda itu dia kuasai sendiri atau dimiliki oleh dia. Ini tolong dijelaskan dulu. Maksudnya apa? Individu, faktanya itu loh. Contohnya apa? Apakah individu itu seseorang misalnya namanya Fulan, dia itu duitnya itu triliunan sehingga dia bisa membuat marketplace yang banyak misalnya, walaupun namanya macam-macam tapi sebenarnya itu pemiliknya itu satu orang itu. Apa begitu maksudnya? Nah, ini tolong yang bertanya memberikan jawaban karena ini masih belum terlalu jelas ya. Baik, untuk kepada Bunda Heni Trinawati dari Magelang bisa langsung menyampaikan tentang faktanya. Tafadhol bisa langsung di-unmute, Bunda. Ada? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan saja Ustaz pada pertanyaan ketiga dari Bapak Zaid Hisham di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, apakah hukum tender kerjasama dalam Islam? Kedua, apabila hukum tender tersebut boleh, bagaimana peraturan tender tersebut dalam Islam? Ini maksudnya apa nih? Bukan tender tadi yang dibaca kayaknya kurang lengkap tadi. Ya, tender kerjasama jasa. Nah, ini tender kerjasama jasa itu maksudnya apa? Tolong dijelaskan, kasih contoh. Baik, untuk Bapak Zaid Hisham bisa langsung menyampaikan tentang detail faktanya. Bisa langsung di-unmute. Mohon kepada Bunda Anis Marcella bisa langsung unmute videonya, suaranya. Bagaimana Bunda? Bagaimana Bunda Anis Marcella? Baik, kita lanjutkan saja Ustaz pada pertanyaan 34 kepada Ibu Yuli Ummu Raihan di Balaraja Tangerang. Bagaimana hukumnya mendapatkan uang karena kita mengundang orang lain untuk ikut TikTok, tautan link referral atau dapat uang dari live di TikTok? Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ini dari Bunda Yuli Ummu Raihan di Balaraja. Ya, jadi mendapat uang karena kita melakukan sesuatu yang diminta oleh TikTok itu secara muamalah itu namanya jualah atau jialah. Itu artinya adalah sayembara atau janji untuk memberikan hadiah dari satu pihak kepada publik atau kepada orang-orang tertentu. Kalau dia melakukan yang begini, maka nanti akan diberi imbalan tertentu. Ya. Nah, ini hukumnya secara umum ya, jualah itu hukumnya secara umum itu hukumnya boleh, tapi itu nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah mengundang untuk ikut TikTok itu bergantung kepada nanti di TikTok itu apa yang harus dia lihat atau apa yang harus dia lakukan, gitu. Karena nanti bisa jadi mengundang untuk ikut TikTok, tapi nanti disuruh joget-joget, nari-nari yang itu ya tidak sepantasnya, ya. Nah itu saya kira ini artinya jawabannya secara umum begini, hukumnya boleh selama yang dilakukan di TikTok itu tidak melanggar syariah Islam. Ya. Jadi kalau di TikTok kan banyak orang yang joget-joget tapi dia itu tidak menutup rambutnya misalnya. Mungkin lebih daripada itu, bisa lebih parah daripada itu.
Jadi itu sangat bergantung kepada di TikTok tuh mau ngapain gitu ya. Nah, jadi ini kaidah fikihnya itu al-umuru bimaqasidiha. Jadi segala sesuatu di TikTok itu. Nah, itu menjadi syarat yang sangat penting. Sebenarnya kalau hukum asalnya itu secara umum boleh, itu hukum dasar ya, tapi bersyarat bahwa tujuan untuk ikut ke TikTok itu wajib berupa sesuatu yang syar'i, artinya tidak boleh melanggar syariat. Nah, jawabannya secara umum begitu. Karena di TikTok itu ada yang mungkin memanfaatkan untuk dakwah, bisa. Ada yang memanfaatkan untuk perbuatan maksiat juga bisa. Nah, makanya nanti harus dibatasi. Nah, jadi ini untuk bisa memberikan jawaban secara detail, itu nanti akan ada materi namanya ju'alah atau ji'alah. Jadi janji memberikan hadiah atau al-wa'du bil jaizah. Dan ini sebenarnya secara syariah itu boleh, itu nggak ada masalah. Tapi ada syarat-syaratnya gitu loh. Saya sedikit beri penjelasan yang agak luas ya. Jadi dalam Islam itu ada yang namanya mu'amalah, namanya ju'alah atau ji'alah. Bisa dibaca ju atau ji boleh. Artinya apa? Yaitu janji memberikan hadiah. Ya, dari satu pihak yang disebut dengan penyelenggara ju'alah, dia berjanji kepada siapa? Kepada bisa masyarakat secara umum atau orang tertentu yang dia sudah ketahui, sudah dia kenal, misalnya lingkungan teman satu kantor misalnya, ya, atau teman satu kelas misalnya, atau orang satu RT kita. Yaitu yang isinya itu kalau mereka itu bisa melakukan suatu perbuatan, maka akan diberi hadiah yang tertentu. Nah, kalau dalam kitab-kitab fikih itu contohnya, barang siapa orang punya budak, budaknya lari. Barang siapa yang bisa menemukan budak saya yang lari atau dia itu istilahnya apa ya, minggat gitu ya, maka kalau bisa mengembalikan budak itu ke saya, akan saya beri hadiah misalkan 100 dirham misal. Kalau zaman sekarang itu biasanya yang sering kali itu ada pengumuman barang hilang di radio atau televisi, radio ya, yang sering yang dulu ya, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Misalnya orang kehilangan STNK atau SIM atau ijazah, lalu dia membuat pengumuman di radio, barang siapa yang bisa menemukan SIM saya atau STNK saya atau ijazah saya, maka akan kami beri hadiah 1 juta rupiah misalnya. Nah, itu namanya ju'alah atau ji'alah. Ya. Nah, ji'alah ini hukum asalnya atau hukum dasarnya ini boleh secara syariat, walaupun nanti ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kenapa kok boleh? Ini prinsip dasarnya ya, atau hukum umumnya. Karena memang ada dalil kebolehannya di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Quran itu ada surat Yusuf ayat 72. Dalam surat Yusuf ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu nafqidu su'al maliki waliman jaa'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Ini suratnya itu surat Yusuf ayat 72. Ini bercerita tentang suatu masa di zaman Nabi Yusuf ketika dia membantu Raja Mesir. Nah, Raja Mesir itu suatu saat kehilangan piala raja, suatu alat takar, alat untuk menakar yang bentuknya seperti piala. Nah, itu kemudian para pembantu raja itu membuat pengumuman. Qalu, mereka berkata, yaitu para pembantu raja, nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan piala raja. Waliman ja'a bihi, barang siapa yang bisa mengembalikannya, himlu ba'irin, dia akan mendapat hadiah bahan makanan seberat beban unta. Wa ana bihi za'im, dan saya menjadi penjaminnya, kata salah seorang dari mereka menjadi penjamin.
Nah, dari kalimat ini, waliman ja'a bihi himlu ba'ir, barang siapa yang bisa mengembalikan barang yang hilang itu, yaitu alat takar ya, alat takar yang bentuknya seperti piala, kalau ini bisa mengembalikan dapat hadiah. Hadiahnya apa? Bahan makanan yang beratnya itu seberat beban yang bisa dibawa oleh seekor unta. Nah, ini namanya adalah ju'alah. Ya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari yang membolehkan ju'alah. Ada satu kisah riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih, para sahabat ini dalam perjalanan mereka menginap di satu kampung. Nah, ketika menginap di satu kampung itu, awalnya para sahabat itu minta dijamu, minta makan, tapi mereka nggak ngasih penduduk kampung itu. Nah, qadarullah itu pemimpin kaum itu digigit binatang berbisa ya, semacam ular, mungkin kalajengking sudah diobati nggak sembuh-sembuh oleh mereka. Akhirnya ada seseorang dari mereka yang membuat pengumuman, barang siapa yang bisa menyembuhkan pemimpin kami yang digigit binatang berbisa, kami akan berikan beberapa ekor kambing. Akhirnya ada salah seorang sahabat itu yang meruqyah kepala suku atau kepala kampung tadi dengan membaca Al-Fatihah, lalu sembuh, alhamdulillah. Akhirnya diberi hadiah beberapa ekor kambing. Nah, setelah itu mereka sampai di Madinah cerita kepada Nabi. Nah, Nabi mengatakan, dari mana kok kamu bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu bisa menjadi ruqyah, itu komentar Nabi. Kalau kambingnya masih ada, tolong berikan bagiannya kepada saya, kata Nabi. Nah, jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang ini biasanya dijadikan dalil bolehnya ruqyah, yaitu mengobati orang sakit itu dengan doa-doa, itu namanya ruqyah. Ya, kalau doanya syar'i maka menjadi ruqyah syar'iyah. Ya. Tetapi di samping itu hadis ini menjadi dalil bolehnya ju'alah. Ya, jadi dalam satu hadis itu tidak selalu satu hadis itu satu hukum syariat, tapi dalam hadis ini setidak-tidaknya itu ada dua hukum syariah yang didasarkan pada satu dalil itu, yaitu satu mengenai bolehnya ruqyah, upaya pengobatan dengan doa-doa. Kemudian yang kedua adalah bolehnya ju'alah, sayembar. Nah, jadi itu sayembar itu secara syariah boleh, nggak ada masalah. Cuma di sini yang perlu diperhatikan itu nanti syaratnya. Nah, di TikTok ini kalau dilihat dari segi faktanya ya ada yang memanfaatkan untuk yang baik kan, yang syar'i, tapi ada kalanya yang nggak baik gitu. Ya, oke, saya kira itu. Ini nanti ada pembahasannya di bab ju'alah ya. Nah, teman-teman yang mengikuti kuliah fikih muamalah dengan saya, insya Allah nanti akan ada materi tentang ju'alah. Ya, di antaranya yaitu yang saya sampaikan tadi sebagai pengantar. Tapi secara umum boleh-boleh saja ya, bergantung dengan konten TikToknya. Baik, ya, ini sudah coba menjawab ya Bunda Yuli Umuraihan. Dan ini sedikit ada info penting dari Mentor ID. Ini tafadhol kepada Ustadz Priyo Agung, saya persilahkan. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para jamaah haji muamalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi menindaklanjuti informasi dari Kiai. Kiai sudah memiliki memang jadwal secara khusus untuk mengadakan kuliah fikih muamalah bersilabus. Dan ini sudah berjalan. Yang bagi para jamaah yang ingin mendapat informasi lebih detail, silahkan klik link yang sudah diinformasikan oleh panitia berikut ini ya, di kolom chat. Nanti akan dikirimkan informasi pendaftaran atau informasi tanya-tanya dulu. Silahkan langsung ke admin Ngaji Muamalah. Ini akan ada 4 semester, Masya Allah. Sudah diberikan kesempatan waktu secara khusus oleh Kiai. Ini kesempatan belajar. Mungkin saja kalau selesai itu bisa sampai 1 tahun. Tapi Masya Allah kalau selesai semuanya, mudah-mudahan ya, pemahaman kita terhadap fikih muamalah ini semakin dalam, semakin komprehensif, dan juga memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga untuk umat, insya Allah. Baik, silahkan kirimkan mungkin saya dengan pertanyaan atau kalimat saya mau tahu dong, gitu kan. Silahkan saja seperti itu.
ke admin Ngaji Muamalah di wa.628231090501 untuk informasi ingin daftar atau sekedar tanya kuliahnya lebih dulu ya. Untuk lebih jelasnya nanti di WA dari admin. Mungkin itu kami kembalikan kepada host Ustaz Adi Rafli. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz Agung ya. Bagi para jamaah ngaji muamalah yang ingin mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan bersilabus ya, ini bisa langsung dicari adminnya ya. Baik, kita lanjutkan. Namun sebelumnya ada yang raisen Bunda Tini Supartini, monggo Bunda bisa langsung unmute berkaitan dengan feedback pertanyaan Bunda Yuli Umur Raihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ini tadi saya mau nulis tuh kasusnya panjang, jadi ini kasus kenyataan yang terjadi itu Ustadz. Iya Bunda Tini, ya. Ini apakah pertanyaan baru atau feedback dari pertanyaan sebelumnya? Pertanyaan baru. Oh, untuk pertanyaan baru bisa apa namanya dihubungi admin atau bisa langsung di kolom chat ya Bunda, karena ini kayak yang biasanya. Iya, karena ini banyak sekali pertanyaan yang sudah kami tampung Bunda. Ya ini sekitar ada 50-an ya. Jadi nanti bisa kita pilih dan mudah-mudahan insya Allah ya Bunda masih diberikan kesehatan untuk mengikuti perkuliahan kita yang akan datang. Oke. Amin. Ya, terima kasih. Baik. Untuk Bunda Irsyad, apakah ada feedback untuk pertanyaan dari Bunda Yuli Umur Raihan di Balaraja berkaitan dengan konten TikTok? Waalaikumsalam. Feedback untuk yang bermuamalah tadi boleh Ustaz? Itu akad dalam muamalah. Iya, tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz mau nanya. Jadi kan kalau misalnya gini dalam satu bisnis, kami ada kayak gini Ustaz. Jadi misalnya saya itu melakukan ada sistemnya pembinaan. Nah, di pembinaan itu nanti, bawaan saya itu nanti ketika udah dibina gitu, ya ordernya kan ke saya. Begitu ya sampai ke bawah selanjutnya. Tapi di situ tidak diakadkan wajib. Nggak harus dia nanti belanjanya ke saya, walaupun udah saya yang membina. Tetapi ketika dia itu nggak belanja ke saya, dan belanja ke yang lain, tapi sama-sama di bisnis yang sama. Nah, ada di situ ya mati suaranya. Bisa di unmute lagi ya Bu. Bisa langsung disampaikan jelas, singkat, padat ya Bunda. Pertanyaan. Intinya muamalah itu yang dia tidak disebutkan wajib order ke mentornya, tapi ketika tidak order ke mentornya kita ditegur. Nah, ini apakah termasuk halal atau tidak Ustaz? Ini MLM bukan yang ditanyakan, MLM atau bukan? Soalnya ini kayaknya model-model MLM kalau seperti ini. Bagaimana Bunda Irsyad? Ya, pertanyaan saya, apakah yang ditanyakan ini Anda itu ikut MLM? Bisnisnya ini nggak MLM Ustaz, tapi dia seperti apa sih bilangnya? Dia ada untuk kan repeat order gitu Ustaz, tapi dia nggak ada kalau misalnya kita nambah anggota dia nggak ada naik level gitu, tidak ada Ustaz. Cuman dia terukur aja. Misalnya kita udah rekrut orang, berarti kan kemungkinan nanti dia bakal jalan sama kita, gitu Ustaz. Ya mungkin ini ditunda dulu karena khawatir nanti ada fakta-fakta yang kurang lengkap ya. Biasanya itu kayaknya model-model MLM, tapi kalau bukan MLM mungkin ditunda dulu, mungkin ditulis dulu secara lengkap ya. Khawatirnya saya menjawab begini, ternyata ada fakta yang enggak disampaikan sama tersangka. Ya, iya Ustaz. Baik,
Nah, untuk Bunda Ustadz bisa langsung dituliskan pertanyaannya di kolom chat ya, dan insya Allah akan kita tampung. Untuk pertanyaan ke-35 dari Bunda Wulan Ummu Fikirul dari Penajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana hukumnya membeli baju yang sistemnya PO, tapi penjual diminta DP. Mohon penjelasannya. Kemudian bagaimana hukumnya jasa titip, karena di Penajam itu banyak sekali yang menawarkan jasa titip seperti Open Just Tip untuk KFC dan Donat Jeko. Ini ada dua pertanyaan ya. Pertama PO sama Just Tip. Dan ini PO ini saya minta keterangan dulu. Di sini kok penjual diminta DP. Ini benar apa enggak? Jangan-jangan itu bukan penjual diminta DP, tapi pembeli diminta DP gitu. Kayaknya salah ini, salah tulis ini mungkin ya. Coba yang bertanya tolong memberi keterangan. Masa penjual diminta DP? Maksudnya penjual itu diminta DP ke siapa? Ke pembeli? Kan enggak kan? Berarti ini kayaknya pembeli maksudnya ini. Pembeli diminta DP oleh penjual. Mungkin maksudnya gitu. Coba yang bertanya Bu Wulan Ummu itu memberi keterangan, coba. Ya, saat kata Bunda Wulan itu salah tulis pembeli maksudnya. Pembeli diminta DP, itu bagaimana? Ya, jadi begini. Yang namanya pre-order itu harus kita definisikan dulu. Pre-order itu kalau teman-teman searching di internet itu pengertiannya gini. Pre-order itu adalah sistem jual beli di mana pihak penjual itu dia tidak punya barangnya sebenarnya, tidak punya barang yang dia jual, belum ready stock, ya. Dan si pembeli diminta membayar di muka, itu pengertian PO. Jadi kalau seperti ini sebenarnya bukan PO ini. Jadi yang namanya PO itu harus lunas di muka, nggak bisa tidak. Kalau PO nggak lunas di muka itu berarti bukan PO. Jadi kalau teman-teman coba nanti searching di Google. Pre-order adalah, misalnya masukkan kata kunci, itu yang namanya pre-order itu suatu jual beli di mana pihak penjual, ketika dia menjual itu dia belum punya barangnya, dia nggak ready stock, ya. Dan pihak yang mau beli itu harus membayar lunas di muka. Nah, itulah pengertian definisi PO. Nah, sekarang kok di sini pembeli diminta DP. Nggak boleh. Jadi begini, kenapa nggak boleh? Jadi yang namanya PO itu sebenarnya kalau kita lihat secara syariah Islam, itu namanya jual beli pesan atau bai'us salam. Jual beli pesan itu memang jual beli ketika pihak penjual itu memang belum punya barangnya. Dan itu disyaratkan pihak pembeli membayar lunas di muka. Kok ini cuma diminta DP, berarti kan kurang. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena nggak lunas dia. Ya, jadi yang namanya jual beli pesan atau bai'us salam itu pihak pembeli wajib membayar lunas. Kalau tidak membayar lunas itu haram, tidak sah hukumnya. Jadi kalau cuma bayar DP misalnya misalnya orang jual kerudung misalnya. Sistem PO, dia berarti belum punya barangnya. Baru beli barangnya kapan? Nanti kalau ada uang masuk dari customer, itu cara jualannya. Tapi kalau dia menjual barang yang dia tidak miliki, itu akadnya namanya jual beli pesan atau bai'us salam. Dan bai'us salam itu ada syarat wajibnya, yaitu apa? Pembeli membayar lunas di muka. Misalnya jual kerudung 100.000 satu buah. Dibuat pengumuman atau publikasi atau iklan oleh yang jualan itu, dia menampilkan gambarnya dan harganya. Padahal barangnya dia sudah mempunyai atau belum, dia belum punya. Itu ciri PO. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, si pembeli itu harus bayar lunas di muka. Kalau hanya diminta DP, sah atau tidak? Ya tidak sah, nggak boleh. Ya, jadi kalau jual PO itu harus ngerti hukumnya.
terkecuali ya, ini ada tambahan sedikit. Kecuali kalau yang melakukan jual beli PO itu adalah yang membuat barang itu. Maka nanti hukumnya itu sedikit beda, bukan jual beli pesan atau bai'us salam, tapi bai'ul istisna. Misalnya, seseorang ibu-ibu dia menjual PO kerudung. Siapa yang membuat kerudung? Dia sendiri. Ibu-ibu itu sendiri, misalnya namanya Bu Ahmad. Bu Ahmad itu dia membuat iklan di Facebook macam-macam. Dia bikin open PO. Apa yang dia jual? Kerudung. Kerudung itu yang membuat, yang memproduksi, dia yang produksinya siapa? Ibu-ibu itu sendiri. Nah, kalau yang seperti ini namanya bukan jual beli pesan. Jadi walaupun dia belum punya barangnya, tapi barangnya itu dari tidak ada menjadi ada, itu kan perlu produsen. Nah, produsennya itu yang jual PO itu sendiri, yang jual dengan sistem PO sendiri. Nah, ini namanya bai'ul istisna, jual beli pesan buat. Kalau jual beli yaitu yang yang menjual barang itu adalah yang membuatnya atau produsennya. Nah, ini yang seperti ini tidak wajib dibayar lunas di muka. Boleh dibayar DP? Boleh. Apakah boleh dibayar belakangan ketika barang sampai di rumah customer? Boleh. Dibayar di muka? Boleh, nggak ada masalah. Jadi kalau posisi penjual itu dia tidak punya barangnya dan barangnya itu nanti dia membeli dari orang lain. Nah, ini penjual itu ketika berakad dengan customer, akadnya namanya jual beli pesan, karena penjualnya itu bukan yang membuat, ya, dia kulaan atau membeli dari orang lain. Ini akadnya dengan customer itu adalah jual beli pesan. Konsekuensinya customer itu wajib bayar lunas gitu. Tapi kalau penjual itu adalah yang membuat atau produsen barang itu, misalnya dia bikin kerudung atau bikin baju muslimah, ya, dan lain-lain. Nah, ini lebih longgar. Jadi dia bisa menetapkan DP atau misalnya meminta DP dari pembeli atau tidak, terserah. Bisa dibayar belakangan juga boleh. Nah, di sini pentingnya kita nanti mempelajari apa yang disebut dengan bai'us salam, jual beli pesan, dengan istisna, ya, jual beli pesan buat. Ini dua-duanya boleh, tapi ada sedikit perbedaan. Bahwa kalau jual beli pesan itu si penjual itu bukanlah yang membuat barang itu, tapi kalau jual beli istisna si penjual itu adalah sekaligus yang membuat barang, ya. Oke, mungkin ini dulu sebelum saya lanjut ke yang nomor 2. Misalnya waktunya sudah ada. Oke. Jadi apakah bai'ul istisna tadi berlaku untuk semua produk, Ustaz? Contohnya apa? Maksudnya semua produk apa? Jadi ini feedback dari Bunda. Feedback dari Bunda Mawar itu bagaimana ya? Jadi barang apapun, Ustaz, baik kimia atau misliyah, boleh nggak punya barang? Boleh unmute Bunda Mawar Umu Khotib. Dikasih contoh barang apa gitu? Busana atau HP atau apa, juga ditanyakan yang konkret. Yang ditanyakan. Bagaimana, Bunda? Misalnya seperti beras, Ustaz. Jadi gini, bai'ul istisna, jual beli pesan buat, itu adalah jual beli untuk barang-barang yang memungkinkan proses istisna atau sina'ah, proses pembuatan barang atau istilah lainnya proses manufaktur atau industri. Dalam bahasa Arabnya itu namanya sina'ah. Sina'ah. Sina'ah itu contohnya yang pernah dilakukan di masa Nabi, yang termasuk juga nanti jual beli istisna. Nabi pernah memesan atau membeli mimbar, minta dibuatkan mimbar. Jadi pada saat akad barangnya belum ada.
Dan yang diminta oleh Nabi itu adalah mimbar. Artinya ada proses pembuatan mimbar dari kayu, lempengan-lempengan, atau mungkin masih dari bentuk pohon, diproses menjadi mimbar untuk khutbah. Ya. Jadi ada proses perubahan. Kemudian dalil yang kedua yang juga pernah dilakukan oleh Nabi itu, Nabi juga pernah minta dibuatkan cincin emas. Tapi sebelum emas itu dilarang untuk laki-laki, Nabi pernah minta dibuatkan cincin. Berarti itu ada proses perubahan suatu barang dari satu keadaan menjadi keadaan lain, yaitu dari mungkin logam emas yang mungkin bisa bentuknya masih biji emas, atau mungkin sudah emas lantakan, lalu dibuat cincin secara customize sesuai dengan ukuran Nabi. Yang dulu seperti itu. Nah, jadi dalam kitab Nizam Iqtisadi itu ada penjelasan begini, apa sih yang disebut dengan sina'ah, proses manufaktur atau proses industri atau proses pembuatan barang. Jadi dalam kitab An-Nizam Al-Iqtisadi itu Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan as-sina'atu hiya tahwilu ashkalil asya'i min wad'in ila awda'in ukhra. Jadi yang disebut dengan sina'ah itu adalah tahwilu, mengubah ashkalil asya'i, bentuk-bentuk suatu benda, min wad'in, dari satu kondisi, ila awda'in ukhra, menjadi keadaan-keadaan yang lain. Jadi mengubah bentuk suatu benda dari satu keadaan menjadi keadaan lain, itu yang disebut dengan sina'ah. Nah, barang-barang yang bisa jual beli istisna itu barang-barang yang sina'ah ini, barang-barang yang dimungkinkan terjadi sina'ah. Misalnya Nabi pernah memesan atau minta dibuatkan mimbar, berarti ada perubahan dari kayu menjadi mimbar. Pernah Nabi minta dibuatkan cincin emas sebelum cincin emas dilarang, ya, berarti ini ada nasakh namanya. Berarti itu ada perubahan. Emas yang awalnya bukan cincin, kemudian diubah menjadi bentuk cincin. Tapi kalau barang itu dipesan sama nanti order itu diterima, itu tidak ada perubahan, itu berarti tidak termasuk istisna. Misalnya sejak awal memang pesan beras, lalu sampai ke tangan yang membeli itu bentuknya juga beras, itu berarti bukan istisna. Tapi beda kalau orang itu belinya itu nasi. Itu ada istisna karena dari beras ditanak menjadi nasi. Nah, itu berarti ada proses perubahan. Jadi kalau orang itu pesan beras diterima beras, itu nanti jual belinya bukan istisna, tapi itu nanti salam. Jual beli salam. Ya, karena pihak penjual dia tidak melakukan proses produksi apapun, hanya menyediakan beras. Beda kalau kita beli nasi kotak, pesan nasi kotak, itu istisna, bukan salam. Karena ketika kita beli itu nasi, itu ada perubahan dari beras, dimasak kemudian menjadi nasi. Ya. Oke, jadi syarat jual beli istisna itu nanti salah satunya adalah objeknya, objek barangnya itu yang memang di situ terjadi proses sina'ah tadi, ada perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan lain. Kalau pesan tapi dari keadaan pertama sampai keadaan akhir pada saat permintaan dengan yang diterima itu tidak ada perubahan bentuk atau perubahan sifat dari barang itu, misalnya pesannya itu beli beras diterima dalam bentuk beras, berarti itu namanya kan istisna. Ya. Oke, saya kira jelas ya, terima kasih. Unmute. Belum kedengaran Ustaz Ade Rafli. Oh, ya. Baik. Jadi ini juga ada feedback jikalau toko kita kehabisan stok lalu kita mengorder produk yang habis itu. Nah, bolehkah kita meminta DP itu? Kita meminta DP. Kita meminta DP dari siapa? Karena kita mungkin membeli ya ini. Kita ini penjual. Kita jual. Penjual minta DP ke siapa? Ke pembelinya. Beli apa? Contohnya juga kasih contoh.
Tafadhol Bunda Ummul Budiwati bisa langsung unmute. Baik, jikalau tidak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maksudnya ini karena kami menjual makanan yang punya batas waktu. Jadi biasanya kami pesan, misalnya barang kami kosong di toko, terus ada orang yang membeli. Kami minta DP untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar akan membeli barang kami. Barangnya apa? Barangnya? Ya, kue-kue. Barangnya apa? Hah? Kue-kue. Kue. Pada waktu itu stoknya lagi kosong. Stoknya lagi kosong. Kuenya yang membuat kue itu ibu atau ibu beli dari orang lain? Beli dari orang lain. Oke. Terus? Kami minta DP hanya untuk menjamin bahwa orang tersebut benar-benar akan membeli. Karena terkadang sudah dipesankan, sudah disiapkan banyak-banyak, terus orangnya tidak datang mengambil. Ya nggak boleh, Bu. Itu nggak boleh. Dia harus bayar semuanya, nggak boleh DP. Misalnya dia membeli kue 1 kotak, misalnya 100.000. Ibu minta DP 50.000. Itu nggak boleh. Harusnya Ibu minta total, Pak, tolong bayar di muka lunas. Gitu. Kenapa kok minta DP? Ini kan jual belinya pesan loh. Ibu nggak buat loh. Kalau Ibu bukan yang membuat kue, itu tadi sudah saya katakan. Kalau pihak penjual itu bukan yang membuat barang, berarti itu akadnya jual beli pesan. Jual beli pesan itu pihak pembeli itu wajib membayar lunas di muka, tidak boleh DP. Jadi kalau misalnya 1 kotak kue misalnya 100.000, ada orang yang datang, Bu mau beli kue ini, harganya yang 100.000 itu, oh ya tapi ini lagi kosong Pak. Saya pesen ya Bapak bayar dulu. Bayar dia 100.000, gitu caranya. Bukan 50.000 untuk DP, nggak boleh itu Bu. Oh gitu ya. Iya, makanya Ibu jadi rugi. Kalau seperti itu kira-kira rugi nggak Ibu? Dia sudah bayar 100.000, terus akhirnya dia nggak ngambil. Ibu nggak rugi kan? Barangnya, kan dia udah bayar ya kan? Iya. Dia udah bayar toh, walaupun misalnya dia nggak ngambil, toh Ibu udah dapat duitnya gitu. Ya kan? Ya. Nah yang membuat rugi itu yaitu tidak mengikuti syariat, ketentuan syariatnya itu jual beli pesan itu pihak pembeli wajib membayar lunas di muka. Itulah Islam, syariat Islam itu begitu. Itu Bu. Baik. Syukran Ustaz. Ya. Ini minta izin sedikit waktunya karena ini masih ada beberapa feedback ya, bolehkah kayaknya? Ya. Baik. Ini mengenai PO. Kalau misalnya kita membeli barang melalui aplikasi Shopee, misal membeli 3 buah tas, kemudian kita mempromosikan sebelum barang ready dan ada yang mau, ada pemesanan harus membayar lunas sebelum barangnya datang. Apakah itu termasuk PO? Ya. Jadi ada seseorang dia menawarkan produk Shopee, dia membeli di Shopee. Iya, Shopee. Terus sistemnya PO. Yang PO itu dia dengan Shopee atau dengan dia Shopee? Dengan... Iya, dia dengan Shopee sistemnya PO. Setelah itu dia mempromosikan produknya itu, ya. Mempromosikan itu PO juga enggak? Ini ke Umu Zaki ini bagaimana? Bisa langsung unmute. Bagaimana Umu Zaki ini tentang feedbacknya? So, kita lewatkan saja ini kepada feedback selanjutnya dari Randi Aditya. Misalnya A buka PO kalender, B adalah pendaftar PO, B mengajak kawan-kawannya untuk ikut PO via si B. Nah, si B yang bayarin semua PO teman-temannya. Bolehkah kemudian si B melebihkan harga PO kepada teman-temannya dengan persetujuan mereka karena si B yang bayarin mereka duluan? Itu bagaimana, Ustaz? Sekarang pertanyaannya apa akadnya si B itu dengan orang-orang itu? Akadnya utang kan? Kalau utang atau dia nalangin kan istilah kita. Si B itu nalangin.
Ketika dia nalangin itu sebenarnya akadnya itu adalah akad qor. Jadi dia nggak boleh dong minta tambahan. Gitu. Misalnya jadi si A itu menjual dengan sistem PO, lalu ada si B. Si B itu membeli tapi atas nama C, D, E, F, G, H, I, J, banyak orang, ditalangin dulu nih sama si B kan. Nanti barangnya, setelah barangnya dikirim, nah nanti si B itu minta kelebihan, misalnya tas harganya 100.000 tapi dia minta pengembaliannya 110.000. Itu nggak boleh, itu riba namanya, 10.000 itu. Kok bisa riba, Ustadz? Lah iya, karena kan yang B itu, apa akadnya si B itu dengan C, D, E, F itu yang nggak punya uang, lalu ditalangin sama si B, itu akadnya pinjem duit. Ditalangin itu pinjem duit. Nama istilah Islamnya itu qardun, qard. Ya, kalau memang dia mau nalangin, oke, silahkan, nggak ada masalah. Tapi jangan minta untung, jangan pengembaliannya tambah. Gitu. Satu barang misalnya tas harganya 100.000. Oke, saya talangin dulu deh. Setelah itu kalau dia nagih, dia 100.000, nggak boleh lebih 110.000, itu haram hukumnya. Dalam hadis itu disebutkan, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat. Manfaat itu bisa macam-macam bentuknya, bisa tambahan uang, bisa tambahan barang. Maka itu adalah salah satu jenis riba, fahuwa wajhun min wujuhir riba. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Idza aqrada, kalau seseorang itu memberikan qard, memberikan pinjaman, termasuk nalangin itu, fala ya'khudh hadiyatan, maka janganlah dia mengambil hadiah. Nggak boleh. Jadi kalau qardnya 100.000 ya dia minta kembalinya 100.000, jangan 100.000 ditambah plus. Itu namanya riba. Ya, jelas ya. Terima kasih. Ustaz, nah ini untuk feedback terakhir Ustaz, saya membuat tas rajut. Kalau saya menerima pesanan tas rajut, apakah pemesanan atau pembelian harus membayar lunas di depan? Bolehkah saya meminta pembayaran setelah tas pesanan orang itu selesai? Ini dari Bunda Lestari dari Sulsel. Ya, jadi kalau Ibu yang tadi bertanya itu yang membuat barang, nah itu fleksibel Bu. Boleh bayarnya itu di muka, tidak harus. Boleh di belakang setelah barang selesai dikirim, boleh. Atau diangsur boleh, di DP boleh. Jadi paling tidak itu ada 4 macam pembayaran yang bisa dipilih. Kalau pihak penjual itu adalah yang membuat barangnya itu. Nah kalau tadi Ibu yang bertanya menjual kain rajut, dan yang merajut adalah Ibu sendiri. Ibu tidak membeli dari orang lain, tidak pulaan dari orang lain, maka itu nama akadnya bai'ul istisna, jual beli pesan buat. Nah, pembayarannya fleksibel. Ini beda dengan jual beli pesan ya, atau bai'us salam, yaitu ketika pihak penjual itu bukan membuat sendiri barangnya, dia bukan produsennya, tapi dia membeli lagi dari pihak lain. Nah, ini jual belinya jual beli pesan, atau istilah bahasa Arabnya itu salam, bai'us salam. Nah, kalau Ibu kan enggak. Ibu yang menjual, tapi barang yang dijual itu dirajut sendiri, tadi kain rajut yang dibuat sendiri oleh Ibu. Nah, seperti ini namanya jual beli pesan buat atau istisna. Ya. Nah, kalau seperti ini, apa konsekuensi dalam hal pembayaran? Fleksibel. Jadi bisa, pertama, bayar lunas di muka, tapi nggak wajib, boleh. Tapi kalau dia mau bayar lunas di muka, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak apa-apa. Bisa dipilih yang kedua itu pakai DP. Boleh. Nanti kekurangannya kalau barang udah jadi dan diterima. Yang ketiga, boleh diangsur. Yang keempat, boleh dibayar belakangan. Jadi bayarnya itu nanti semua setelah barangnya dikirim, diterima oleh dia, baru dibayar. Jadi ini jual beli yang fleksibel sekali kalau pihak penjual itu adalah yang memproduksi barangnya itu sendiri. Ya, jelas ya? Terima kasih.
Baik Ustaz, mungkin ini terakhir banget. Jadi ini ada teman saya menawarkan PO, open PO jual buku. Lalu teman saya bilang bukunya baru ready bulan depan. Lalu teman saya bilang nanti bayarnya waktu bukunya saya antar. Bolehkah seperti ini Ustaz? Ya nggak boleh. Open PO, kalau di open PO itu bukan yang menerbitkan, ya. Dia itu membeli dari penerbit atau dari agen. Dia bukan yang menerbitkan loh. Ya itu nggak boleh. Itu namanya kan jual beli pesan kan. Kalau jual beli pesan itu pembayarannya itu di muka gitu. Kecuali kalau yang open PO itu dia penerbitnya, yang membuat itu kan penerbit kan. Nah itu bisa fleksibel, nanti pembayarannya nanti setelah diterima. Tapi kalau dia bukan penerbit nggak boleh. Ya jelas ya. Oke, terima kasih. Ustaz, ini juga sebetulnya masih banyak feedbacknya, namun yang berkaitan dengan pertanyaan ini ya sudah, alhamdulillah sudah habis ya. Dan ini nanti ada waktunya bagi Bapak Ibu sekalian, ada waktunya pertanyaannya akan dibalas, dijawab oleh Kiai, yaitu berkaitan dengan justip atau tentang hutang dan sebagainya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan kita, ini ada info penting dari Mentor Friday, tafadhol kepada Ustaz Berabu. Ya, Masya Allah, makin malam makin hangat ya pembicaraannya. Dan ini saya lihat pertanyaan feedbacknya itu masih mirip-mirip, tapi jamaah pada bingung menjawabnya. Ya kan? Ini sedikit beda dikit soal aja itu nggak bisa dijawab. Ini kalau ternyata ada 100 orang begitu, wah kasiannya kayaknya ini, ya kan? Makin malam aja gitu. Nah, barangkali para jamaah yang insya Allah dengan kita memiliki basic keilmuan berkaitan dengan fikih muamalah ini, insya Allah akan bisa menjawab dengan sendirinya seperti yang sudah kita. Karena basic-basic keilmuan fikih ini yang tidak kita miliki, sehingga satu jawaban sudah terjawab, beda soal sedikit saja dengan kasus berbeda, kita bingung. Ini boleh apa enggak gitu kan? Ini hukumnya bagaimana? Gitu. Nah, ini memang penting banget bagi kita yang alhamdulillah sudah semakin sadar untuk hidup sesuai dengan syariah, tidak di dalam sistem ekonomi kapitalis yang saat ini, maka kemudian sudah saatnya kita belajar lebih dalam dan terstruktur dan juga sistematis berkaitan mendalami fikih ini. Ini bukan hanya investasi kita untuk diri kita, tapi insya Allah untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Jadi kami sarankan jika memang secara serius ingin mendalami kuliah bersilabus, silakan langsung saja minta informasinya. Memang ini berbayar ya, berbayar khusus untuk Bapak Ibu sekalian, masih sangat terjangkau. Bahkan sekali pertemuan tidak lebih mahal dibandingkan barangkali Ibu dan Bapak menghabiskan pulsa data di setiap bulannya. Ini informasi leher ke atas yang insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Jangan sampai ditinggalkan. Karena permasalahan muamalah ini sudah sangat banyak kita lalui dengan carut marut sistem kapitalis yang sangat berbau riba, sistem transaksi batil dan juga fasad. Naudzubillah min dzalik. Baik, saya pikir itu informasi yang dapat saya sampaikan. Tadi sudah disampaikan oleh tim dari ngaji muamalah untuk bisa dikirimkan pertanyaan atau seputar tanya kuliah fikih muamalah secara bersilabus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada Yai atas waktunya pada malam hari ini yang sudah menyempatkan, dan wabil khusus kepada peserta kuliah yang juga hadir. Ibu Nabila hadir di ruang Zoom meeting ini. Tadi sepertinya memberikan testing. Bunda Nabila, gimana? Boleh memberikan testimoni selama mengikuti kuliah. Silakan Ibu memberi semangat yang lain. Alhamdulillah selama ikut kuliah persoalan-persoalan muamalah mal terutama yang saya jalani sedikit terbuka. Oh ternyata ini yang harusnya dilakukan. Jadi diajarkan itu dari konsep dasarnya dulu. Jadi kalau ada pertanyaan seperti tadi itu sebenarnya udah dibahas di materi dasar, tinggal cabang-cabangnya aja. Jadi kalau Ibu Nabila tadi ya. bisa menjawab Bu ya? Gitu. Dalam hati ya?
Iya, kalau itu terutama. Baru 5 pertemuan loh Bu, belum sampai tuntas ini Masya Allah. Nanti jadi mustahid Bu. Amin. Yakin banget Ustadz, apalagi tentang ya. beli itu. Masya Allah. Oke. Ini semoga tetap semangat ya. Nah, Pak Nazarudin sepertinya juga hadir. Beliau sahabat Kiai dari Pulau Seberang. Ustadz Nazarudin hadir. Gimana Ustadz setelah mengikuti kajian Kiai? Silakan Ustadz. Ya betul, tadi juga memang dari beberapa pertanyaan feedback tadi sebenarnya sudah terjawab dengan jawaban yang pertama sebenarnya. Iya, tapi memang betul tadi kalau belum istilahnya belum tahu uratnya gitu. Jadi kasih pertanyaan diganti barang udah bingung misalnya, atau ganti apa kalimat bisa bingung. Jadi betul tadi yang disampaikan Bu Nabila tadi, kalau di kuliah sudah didapat dasar-dasarnya, insya Allah jadi lebih mudah. Jadi cuma kasus yang beda, tapi sebenarnya masalahnya sama. Iya, oke. Iya. Nah, baik. Jazakumullah khair Ibu Nabila dan Ustadz Bapak Nazarudin yang sudah memberikan testimoninya. Betul. Kemampuan kita akan semakin naik bagaimana memahami permasalahan khususnya muamalah jikalau kita memang punya basic keilmuan secara dasar yaitu fikihnya. Dan mudah-mudahan ini ya sudah menyempatkan 2 kali dalam seminggu untuk pekan kedua dan pekan ketiga, dan bahkan kemarin memberikan jadwal khusus loh secara cuma-cuma untuk pertanyaan Bapak Ibu peserta kuliah di minggu ketiga. Jadi kalau ingin pertanyaan lebih cepat dijawab ya ikut kuliah. Baik, mungkin itu nanti bisa diinformasikan kepada tim ngaji muamalah untuk pertanyaan atau kesediaan untuk mengikuti kelas khusus ya. Dan insya Allah untuk forum ini juga setiap bulan ada. Nanti silahkan pertanyaannya ngantri untuk dikirimkan ke link pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh tim dari ngaji muamalah. Mungkin itu dari kami, mohon maaf, dan mudah-mudahan kehidupan kita makin berkah, berlimpah, dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Bergagung untuk info pentingnya. Mungkin ada sepatah kata untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam kali ini, Kiai. Ya, jadi terima kasih ya untuk Bapak Ibu semua yang telah mengajukan pertanyaan. Nah, sedikit memang saya ingin menggarisbawahi bahwa jawaban yang saya berikan untuk satu kasus itu kalau jawabannya itu berupa suatu hukum yang umum, itu sebenarnya hukum umum itu bisa diterapkan untuk kasus-kasus yang lain. Ya, jadi ketika jawaban saya berikan, misalnya yang namanya jual beli istisna begini, jual beli salam begini, nah itu semestinya bisa kalau ada pertanyaan yang sejenis, ya itu bisa sebenarnya itu kita bisa menjawab sendiri, ya. Jadi tidak perlu bertanya sebenarnya. Mungkin bertanya sebenarnya udah ngerti. Kira-kira jawabannya gini nih. Saya itu tanya kepada Ustadz untuk memastikan. Kadang-kadang itu ada orang yang tanya kepada saya itu kayaknya dia udah ngerti, tapi dia hanya ingin memastikan. Ya saya kira nggak apa-apa. Mungkin apa ya belum mantap ya. Nah saya kira ini perlu pemantapan ya. Nah untuk pemantapan ini tadi ada tawaran-tawaran program yang sudah diselenggarakan oleh tim kita. Nanti Bapak Ibu silakan ya kita perdalam di situ, mudah-mudahan bisa mantap ya. Jadi begitu saya menjelaskan suatu hukum syariat yang umum itu diterapkan pada kasus A, kasus B, kasus C, kasus D, bisa semua. Tidak begini, saya menjelaskan apa hukumnya bunga bank. Setelah saya jelaskan bunga bank itu misalnya termasuk riba. Lalu ada yang nanya, Ustadz kalau bunga bank itu di bank yang BCA gimana Ustadz? Hukumnya haram. Terus ada yang nanya, kalau di BNI Ustadz? Ya haram. Kalau yang di BRI? Ya haram. Ya artinya di semua bank itu yang namanya bunga itu haram. Tidak perlu nanya ini bank A, bank B, bank C, bank D. Wah, nah, ini bank itu berapa banyak jumlahnya? Kalau Bapak Ibu mau transfer di ATM itu kan daftar bank kan banyak sekali itu. Daftar bank yang menjadi sasaran transfer itu. Ya nanti apakah setiap bank itu harus ditanyakan ini hukumnya apa Ustadz, bank ini bank. Yo, yang namanya kalau hukum bunga bank itu umum bank apapun juga
haram. Nah, yang penting kita udah mantap duluan pada penjelasan yang pokok tadi. Kalau masalah-masalah penerapannya pada banyak kasus ya itu sama. Ya, tapi saya kira tadi memang ya kurang mantap. Nah, makanya supaya mantap jangan kemana-mana, ya ikuti kajian dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Ustaz. Ini kita sudah pada penghujung acara ya. Terima kasih kepada Ustaz Siddiq Aljawi dan juga untuk para jamaah sekalian ya. Kita akan hadir di bulan berikutnya untuk kajian umum ini. Ya, mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita pada malam kali ini dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillah alamin, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat untuk ilmunya untuk Bapak Ibu sekalian ya, dan juga semoga menjadi amal jariah buat Ustaz Siddiq Aljawi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku tim dari Mentor ID. Untuk maqala wa tarjuman qala wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.